Halo teman-teman, nama saya Marfo Atin. Saya di sini akan berbagi sedikit tentang materi bumi dan alam semesta. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari seperti asal-usul bumi dan alam semesta, struktur-struktur dari bumi, rotasi dan revolusi bumi, pengamatan bumi dan alam semesta menggunakan solar system, kemudian adalah gerak bumi dan bulan. Yang pertama adalah asal-usul bumi dan alam semesta, di mana alam semesta merupakan seluruh ruang waktu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta sering kita sebutkan atau kita artikan ya sebagai keseluruhan keberadaan atau segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang telah ada, dan segala sesuatu yang akan ada. Ini adalah contoh gambar galaksi di mana ilustrasi galaksi yang ada di alam semesta. Kemudian adalah teori terbentuknya alam semesta. Di sini saya mengambil 3 teori dan banyak teori-teori yang lainnya ya. Untuk teori yang pertama adalah teori Big Bang atau yang biasa kita kenal sebagai ledakan besar. Teori ini menegaskan bahwa pada awalnya alam semesta terdiri dari materi yang sangat padat dan panas begitu. Untuk yang kedua adalah teori steady state, di mana teori ini menganggap bahwa materi yang hilang melalui resensi galaksi-galaksinya. Untuk teori yang ketiga adalah teori nebula, di mana teori ini berpendapat bahwa tata surya berasal dari awan yang sangat luas yang terdiri atas debu dan gas atau hidrogen dan helium. Selanjutnya adalah struktur bumi. Nah, ini adalah contoh gambar struktur dari bumi ya. Bumi memiliki struktur dan komposisi penyusunnya seperti pada gambar menunjukkan jika bola bumi dipotong dari permukaan hingga ke bagian inti, maka akan terdapat lapisan-lapisan penyusun yang dapat dibedakan secara fisik dan kimiawi. Lapisan bumi terluar disebut dengan kerak bumi. Lapisan ini padat dan keras. Kerak bumi merupakan bagian terluar lapisan bumi dan memiliki ketebalan 5-80 km. Untuk penjelasan tentang materi rotasi dan revolusi bumi akan dijelaskan pada akhir dari video ini. Kemudian yaitu pengamatan bumi dan alam semesta menggunakan solar system. Jadi solar system itu adalah sistem tata surya yang memiliki arti atau merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan sebuah objek yang mengelilinginya. Tata surya terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi merupakan kumpulan dari bintang, di mana bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi pada galaksi Bima Sakti. Komponen-komponen tata surya bisa dilihat pada gambarnya ya. Kemudian tata surya terdiri dari matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari memiliki gravitasi yang besar hingga menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Kemudian yang kedua adalah planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak memancarkan cahayanya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Di antaranya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi bumi itu termasuk ke dalam planet ya. Kemudian yang ketiga adalah benda-benda langit. Contohnya dari benda langit adalah planet kerdil, kemudian asteroid, komet, bulan, dan satelit, kemudian meteor. Materi yang kelima adalah gerak bumi dan bulan, di mana bulan juga mengalami rotasi dan revolusi. Rotasi bulan adalah gerak bulan yang bersumber pada sumbunya, dan revolusi bulan adalah gerak bulan mengelilingi bumi. Waktu revolusi bulan sama dengan waktu rotasi bulan, sehingga menyebabkan bulan yang menghadap bumi selalu sama. Fase bulan adalah bentuk bulan yang berbeda-beda saat diamati dari bumi. Kemudian peredaran bumi dan bulan menyebabkan pula peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk gerhana bulan terjadi matahari dari simpul dengan posisi oposisi adalah pada saat konjungsi atau bulan baru. Tepat pada simpul atau setidak-tidaknya mendekati simpul terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi karena umbar atau penumbra bulan menutupi matahari. Materi tentang gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, di mana satu kali perputaran disebut dengan satu kala rotasi, yang artinya satu kali rotasi
sama dengan 23 jam, 56 menit, 4 detik, atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Berikut adalah akibat-akibat terjadinya rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam hari. Kadang siang hari, bumi kita akan terang. Itu diakibatkan karena bumi menghadap ke matahari. Berikut adalah gambaran bumi pada malam hari. Artinya, bumi membelakangi matahari. Akibat yang kedua adalah terjadinya gerak semu matahari, di mana seolah-olah matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Akan tetapi bumilah yang mengelilingi matahari. Itu adalah contoh gambaran dari terjadinya gerak semu matahari. Akibat yang ketiga adalah terjadinya perbedaan waktu. Contoh di sini di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu WIB, kemudian WITA, dan yang ketiga adalah WIT. Dari WIB setelah 1 jam ke WITA, dan dari WIT setelah 2 jam ke WIT. Materi berikut adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari, di mana satu kali perputaran disebut dengan 1 kala revolusi, yang artinya 1 kali revolusi sama dengan 365 1/4 hari, atau bisa kita bulatkan menjadi 1 tahun. Akibat terjadinya revolusi, yang pertama adalah terjadinya perbedaan musim. Contoh saja di Indonesia memiliki 2 musim, musim panas dan musim dingin. Akibat yang kedua adalah terjadinya perbedaan waktu siang dan malam.